Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Perang lagi, perang lagi, perang lagi. Terakhir Israel melawan Iran, Iran melawan Israel. Kenapa manusia tidak pernah belajar dari berbagai kehancuran yang terjadi akibat ribuan peperangan yang sudah pernah ada? Saudara tahu kenapa? 2 Tesalonika 2 ayat 7-8 katakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa di balik semua ini, rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Artinya, penyimpangan secara bertahap dari kebenaran firman Tuhan sedang terjadi. Kedurhakaan artinya menolak terfokus kepada Tuhan. Hanya terfokus kepada kepentingan diri. Bahayanya meskipun nampaknya terdorong oleh hal-hal yang baik, tetapi kebaikan tanpa firman Tuhan dengan mudah menjadi kejahatan yang sangat mengerikan. Jahat tetapi atas nama Tuhan. Untuk menghentikan perang, kita harus fokus kepada ajaran firman Tuhan. Itu adalah wahyu yang tidak dapat salah tentang kehendak Allah. Dikatakan, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kita harus melawan setiap dan semua usaha untuk merusak otoritas atau inspirasi kitab suci. Terutama terobosan pemikiran modern sekalipun, di mana banyak teolog ataupun orang Kristen yang terlalu terfokus kepada sisi manusiawi dari kitab suci, sehingga kitab suci bukannya menjadi perkataan Allah tetapi perkataan manusia. Apa yang terjadi ketika penalaran manusia terpisah dari kitab suci? Salah satu tipu daya iblis yang paling efektif adalah membuat kita percaya bahwa penalaran manusia yang tidak dibantu oleh Roh Kudus dan tidak dibekali oleh firman Tuhan sudah cukup untuk memahami kehendak Allah. Tetapi ada banyak cara yang tampaknya benar bagi kita atau bahkan bagi seluruh budaya, tetapi sebenarnya sama sekali salah di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat. Saudara, sebagian orang matanya telah dibutakan secara khusus, bahkan terhadap firman yang mereka baca. Apa maksudnya? Mata yang dimaksudkan adalah pikiran. Kata Yunani tentang pikiran adalah noema. Secara harafiah ini berarti persepsi atau kemampuan mental kita. Dan saudara, peperangan antara Kristus melawan setan adalah peperangan untuk memperebutkan pikiran kita. Itulah penyebab segala perang, konflik, dan pertikaian. Pekerjaan utama iblis adalah untuk membutakan dan menggelapkan pikiran manusia. Dia melakukan ini dengan menjauhkan kita dari mempelajari firman Tuhan. Dengan mengacaukan kekuatan pikiran melalui akses-akses tubuh dan jiwa. Dengan memenuhi pikiran kita sepenuhnya dengan hal-hal dalam dunia ini. Kesibukan, kepentingan dunia, dan membangkitkan juga kesombongan dan ketinggian hati. Tetapi terbukti saudara, selama berabad-abad awal gereja Kristen, orang-orang yang percaya sepenuhnya berkomitmen kepada Kristus sebagai Dia yang menjadi terang dalam kegelapan dunia ini. Orang-orang ini ditebus oleh kasih karunia-Nya, diubahkan oleh kuasa-Nya, dan termotivasi oleh kasih Tuhan. Mereka memfokuskan diri kepada firman Tuhan dengan tulus. Dan mereka, kematian pun tidak dapat memutuskan ikatan kesetiaan mereka kepada Kristus. Saudara, berkomitmenlah kepada Tuhan.
dan kepada firman Tuhan di dalam bimbingan Roh Kudus. Maka Anda akan hidup menjadi sumber damai sejahtera di dunia yang penuh dengan konflik dan peperangan. Itu keren.